Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Go Handi. Hari ini, pagi ini saya masih santai di pinggir jalan. Kelihatan ya, banyak motor lalu lalang di kaca jendela mobil saya. Kebetulan kemarin saya mendapatkan pesan yang masuk via WA. Bertanya kayak gini, Kak, kenapa pinjaman orang tua saya itu waktu pertama kali pinjam 100 juta udah jalan 2 tahun, malah ketika dilunasi bukannya bertambah di bawah 100 juta, tetapi malah menjadi 105. Bukannya sudah jalan 2 tahun, bukannya hutangnya habis, tapi malah hutangnya bertambah. Nama kreditnya kredit pensiun, Kak, jaminan SK. Oke teman-teman, ini yang sering kali terjadi ya teman-teman ya, kepada para peminjam kredit, khususnya kredit pensiun yang jaminannya SK. Gini teman-teman, yang namanya pinjaman kredit itu memang biasanya dan sering terjadi ketika teman-teman sudah dapat uangnya, lupa semuanya, dianggapnya masalah selesai. Karena masalah yang teman-teman hadapi, yang teman-teman anggap itu ketika teman-teman dapat duit, masalah yang di belakang yang membutuhkan duit tadi itu sudah teratasi. Padahal ketika Anda menerima uang tadi itu, jika tidak fokus atau tidak teliti, akan menimbulkan masalah baru yang kedepannya bisa merugikan teman-teman semuanya. Saya kasih contoh kayak gini. Misalnya saya, si Handi, pinjam uang 100 juta kepada Bank A, jangka waktunya 15 tahun ya teman-teman ya. Ketika kami bercerita dengan marketingnya ataupun dengan pimpinan cabangnya atau pimpinan marketingnya, pada saat akad kredit, saya bertanya, ketika saya, Pak, kalau saya melunasi dipercepat, misal dalam jangka waktu 15 tahun, saya sudah jalan 2 tahun, saya lunasin ada duit, itu saya kena penalti berapa? Si bapaknya jawab, Pak Handi, kalau lunasan dipercepat untuk dalam jangka waktu di bawah 5 tahun kena penaltinya 5%. Oke Pak, kalau gitu artinya 5% ya. Kalau di atas 5 tahun Pak, kalau di atas 5 tahun itu dikenakan penalti sekitar 3%. Lebih kecil Pak, karena jangka waktunya sudah berjalan lebih lama. Oke Pak, sepakat. Saya tanda tangan nih ya teman-teman ya. Kelang jalan 15 tahun, ternyata benar, saya dapat rezeki teman-teman. Entah dari mana rezekinya, dari usaha saya, ataupun dari pekerjaan saya, ataupun dari aset yang saya jual. Saya lunasi pinjaman tadi. Saya datang lagi si bapak Bank A tadi, Pak, ini saya sesuai janji saya kemarin, saya dapat rezeki. Setelah ini saya udah jalan 2 tahun, saya mau lunasin Pak, tolong dihitungkan berapa. Jadi bapak A tadi akan menghitung pokok saya melalui sistem dia. Jika dalam sistem komputer Bapak A tadi tidak bersedia dan tidak mau kasih tahu utang pokok saya berapa, itu nggak masalah. Kita bisa ngeceknya di OJK dengan form selik, teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman ngajukan di OJK, ngajukan namanya selik, itu akan muncul sisa utang si Handi tadi dari 100 juta sudah jalan 5 tahun, ternyata pokoknya sisa tinggal 85 juta. Artinya dalam jangka waktu 2 tahun itu sudah berkurang 15 juta teman-teman. Oke, lalu saya akan bertanya lagi kepada Bapak, Pak, penalti saya tadi berapa Pak? Itu kan di bawah 5 tahun. Otomatis saya kena penalti 5%. Benar? Ya benar Pak Andi. Artinya anggapan saya kena penaltinya 3,5 juta. Jadi total pelunasan saya 85 juta ditambah 3 juta 500 ialah sekitar 88 juta 500 teman-teman. Jadi ketika saya ingin melunasi hutang saya di Bank A tadi, saya harus membayarkan sebesar 88.500.000 rupiah. Misal saya tidak melunasi dengan dana pribadi, tetapi saya mengalihkan pinjaman saya ke bank lain, maka namanya itu adalah biaya takeover atau biaya pelunasan yang harus dibayarkan oleh pihak bank ke pihak Bank A tadi. Begitu teman-teman. Jadi penting sekali buat teman-teman membaca yang namanya perjanjian kredit. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak baca perjanjian kredit, teman-teman tidak paham ketika teman-teman pelunasan, apakah teman-teman menjadi rugi ataupun menjadi untung. Maksudnya rugi dan untung itu sebenarnya kayak gini. Contoh, teman-teman dikenakan penalti di atas 10%. Maksimal, anggaplah menurut saya secara pribadi, pinjaman penalti itu yang paling maksimal itu 10%. Itu udah terlalu banyak teman-teman ya. 10% dari sisa hutang, sisa pokok itu udah sangat besar. Kenapa? Karena ini namanya kredit pensiun yang potong gaji kita teman-teman ya. Ataupun juga misalnya ada yang kasih berapa kali angsuran. Menurut saya maksimal itu 5 kali angsuran atau
3 kali angsuran itu sangat bagus teman-teman ya. Tapi kalau sudah di atas 5 angsuran itu menurut saya udah sangat memberatkan. Teman-teman harus pikir ulang lagi sebelum menandatangani perjanjian kredit. Kenapa? Ya ini tadi kejadiannya kayak gini teman-teman. Yang di chat di WA saya tadi, rupanya biaya penalti dia kenanya sekitar 10 kali angsuran. Kalau angsurannya 3 juta teman-teman, ya otomatis 30 juta. Nah kalau tadi misalnya sisa utangnya dari 185 juta, 85 tambah 30 yang harus dibayarkan kurang lebih 100 berapa? 85 tambah 30 jadinya kurang lebih 115 juta ya teman-teman. Otomatis ya walaupun sudah jalan 2 tahun tetapi hutangnya tidak berkurang, malah bertambah. Nah disinilah teman-teman, kalau jangan sampai ketika teman-teman mengajukan kredit pinjaman, apalagi kredit pinjaman pensiun yang menjaminkan SK, itu harus teliti. Jangan sudah terima uang pokoknya tanda tangan semua, nggak dibaca lagi, nggak tanya lagi ini ketika pelunasan dipercepat ini biayanya berapa Pak. Dan itulah celakanya, ketika teman-teman mau lunasin dipercepat ada rezeki, bukannya mau melunasi malah dana teman-teman tadi dari 100 juta menjadi lebih dari 100 juta. Oke? Ingat teman-teman ya, yang namanya akad kredit, perjanjian kredit, di dalam isinya teman-teman harus bertanya sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Jika memang ada sesuatu yang tidak disepakati, maka silakan mengajukan ke bank tersebut. Contoh, misal dikenakan biaya penalti sampai 10%, teman-teman nggak setuju, minta 5%. Kalau mereka memang menyetujui, oke saya kasih 5%, tanda tangan nih, rubah namanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit dirubah dari 10% jadi 5%. Atau misalnya teman-teman di bank lain dapatnya 10 kali angsuran, teman-teman nggak setuju, Pak saya mau tanda tangan tapi saya nggak mau kena penalti sampai 10 kali angsuran, saya maunya 5 kali angsuran. Dibilang kayak gini, Pak nggak bisa, ini sudah peraturan kayak gini-gini, nanti Bapak misalnya mau pelunasan, nanti Bapak ketemu saya saja, nanti kita ngobrol di belakang ketika Bapak mau melunasin. Jangan mau teman-teman, harus dirubah dalam perjanjian kredit. Kenapa? Karena ketika perjanjian kredit sudah ditandatangani atau diparaf pelembar, artinya perjanjian kredit tersebut sudah sah dan teman-teman tidak bisa lagi mengganggu gugatnya. Oke teman-teman? Tidak bisa lagi mengganggu gugatnya, ataupun mau sampai teman-teman nangis kek, mau sampai buat pengaduan kek, ya memang segitu, karena teman-teman sudah membaca, sudah menyetujui, dan sudah menandatangani. Jadi teman-teman ingat pesan saya, ketika teman-teman mengajukan kredit pensiun ataupun orang tua teman-teman mengajukan kredit pensiun, teman-teman harus aktif bertanya, harus aktif detail, ini bank ini pelunasannya di akad kredit dikenakan biaya penalti berapa, karena berefek juga nanti. Contoh kayak gini teman-teman, dari 100 juta tadi ternyata mau nambah pinjaman jadi 200 juta. Nah mau dilemparkan ke bank lain. Nah kalau di take over bank lain dengan penalti 30 juta, teman-teman sudah rugi 30 juta dong. Makanya teman-teman harus aware dengan apa yang namanya isi perjanjian kredit. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman ya. Oke, sekian info dari saya. Terima kasih. Jika memang ada pertanyaan lebih lanjut tentang pinjaman kredit apapun, silakan chat saya via WA ataupun DM saya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Jangan lupa subscribe channel saya Go Handi supaya saya bisa selalu memberikan sharing-sharing ilmu yang saya ketahui, yang kemungkinan yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bye bye.